Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Oke, menarik banget nih karena kemarin kita habis bahas Mati Suri. Iya. Kita bahas Jack the Ripper hari ini. Yo, Tapi nggak mati suri. Nah, Jack the Ripper gak mati suri kalau gak salah sih. anjir kalau Mati Suri 100 tahun, Bro. Iya sih. Nah, ini akan menarik banget karena Jack the Ripper adalah sosok yang misterius ya di Inggris sana ya. Gitu ya, bukannya Ray Sinegar. Siapa? Reinhard Sinegar ya. Tapi ini adalah Jack the Ripper. Sama sih seremnya tapi kayaknya. Seremnya sama. Tapi beda konteks anjir. Iya sih. Jack the Ripper ini bisa dibilang adalah apa ya? Tokoh yang paling fenomenal ya, terkenal sampai sekarang karena dia membunuh ya banyak banget orang gitu dan memutilasinya, khususnya perempuan ya. Iya, caranya sih serem sih. Caranya serem dan kalau nggak salah Korban-korban kurang gitu. lebih korbannya tuh mempunyai dosa-dosa yang sama ya. Oh iya nggak sih? benar. Iya, ini masih ada tujuan tersendiri nih sama si Jack the Ripper ini gitu. Dan sampai sekarang dia tuh masih belum terbukti, belum tertangkap lah orangnya ya. Yoi. Gitu mungkin bisa dibilang kayak Zodiac. Iya. Zodiac. Tapi Zodiac udah ada titik temu. Kemarin kalau nggak salah beritanya udah hampir tahu tuh siapa. Iya, orang cuma yang kan ngebunuh. kayaknya kalau kayak gitu emang susah sih dipastiin. Iya nggak Yes, sih? betul banget Meskipun sih. diklaim udah ketemu, Tapi tetap aja belum sih tentu benar gitu maksudnya. ya. Oke, menarik banget nih konten-konten kayak gini ya. Nih. Jack the Ripper. Kalau Ada gitu- horor ya, Bro? Ada horornya nih. Ada lah. Widih, mantap. Gue paling suka nih kalau mau horor begini. Langsung aja lah kalau kayak gitu. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, para pendengar, para Noise, apa kabar? Semoga kalian masih sehat dan masih dengerin Opini Tengah Malam di Noise dan di YouTube. Iya. Ya nggak sih? Jangan lupa lah subscribe ya. Iya. Subscribe YouTube-nya Opini Tengah Malam, like, komen gitu. Iya, atau nontonin ads-nya aja Iya, terus nontonin aja juga apa-apa terus sih. keluar. Please lah, please asik gitu. Oke lah, langsung aja kalau kayak gitu ya. Sudah kita bacain komen, tak perlu berlama-lama, kita bahas Jack the Ripper gitu ya. Ini adalah pembunuh yang cukup terkenal dan sampai sekarang juga masih jadi misteri kemana sebenarnya Jack the Ripper ini. Kalau dicari juga sebenarnya udah nggak ketemu sih karena udah susah juga ya. Udah Iya, 100 tahun udah juga lama orangnya udah banget. meninggal gitu. Nah, Jack the Ripper nih ya, mungkin backgroundnya dulu nih. Kelima pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper terjadi sekitar daerah distrik Whitechapel di London bagian timur gitu. Beberapa surat dikirim oleh seorang yang diduga Jack the Ripper. Jadi dia ngirimin surat juga ya. Yoi. Gitu. Dan menarik nih sebenarnya. Tapi sebenarnya jadi rancu sih suratnya sebenarnya dari mana, beneran Jack Iya. the Ripper atau bukan gitu. Dan banyak itu katanya sampai ratusan. Yes, bener banget gitu. Surat tersebut diterima oleh London Metropolitan Police Services. Isinya seolah mengejek kepolisian atas pembunuhan yang telah terjadi dan juga spekulasi terhadap pembunuhan berikutnya. Jadi kayak kode-kode gitu ya. Jadi kayak ngirimnya ngeledek, terus juga ngasih tahu dia bakal ngelakuin apa di pembunuhan berikutnya gitu. Yes, bener banget. Dan beneran ada beberapa beneran terjadi juga gak sih? Iya. Gitu. Dan sampai sekarang juga menarik sih sebenarnya Ya, surat-surat jadi itu ya. surat-surat yang spekulasi itu biasanya yang kayak ini kayaknya beneran nih, ini Jack beneran nih soalnya setelah surat itu nyampe besokannya yang meninggal ditemuinnya sama kayak surat itu. Ini detailnya lah. Yes, bener banget. Dan akhirnya ya, meskipun beberapa investigasi mengklaim bahwa mereka memiliki bukti identitas Jack the Ripper, sampai sekarang juga orangnya gak pernah ketemu. Gitu. Sekitar lusinan pembunuhan pada tahun 1888 sampai 1892 dikaitkan ke Jack the Ripper. Tapi hanya 5 yang sudah pasti dikaitkan dengan Jack the Ripper karena kurang lebih kalau nggak salah orangnya tuh punya background yang sama, mutilasinya tuh parah juga gitu dan lain sebagainya. Di antaranya itu ada Mary Ann Nichols, ada Annie Chapman, ada Elizabeth Stritch, ada Catherine Eddow dan Mary Jane Kelly gitu. Pembunuhan yang dilakukannya selalu berpola mutilasi dan para ahli setuju bahwa pelaku adalah orang yang mengerti anatomi tubuh manusia. Jadi kayaknya dia cukup mengerti ya. Mungkin dokter Iya, juga dia- gue kurang paham sih Dia sebenarnya. tahu cara, kan beberapa korbannya nih ada yang suka diambil gitu organ-organnya. Iya, ginjal ya kalau nggak salah ya. Jadi kadang ada yang hilang terus dokter mungkin menyimpulkan kalau oh ini orang tahu nih cara motong organ dengan benar gitu. Iya, kali ya. dan juga dia motongnya tuh nusuk korban-korbannya tuh katanya dia tuh tahu titik vitalnya tuh di mana gitu. Jadi bisa langsung mati gitu loh. Ya itu mah juga gampang, juga orang juga tahu, Fet. Tapi Dada,
kepala. Cuma mungkin Iya dia sih. tahu ininya kali apa kayak pembuluh darah mana yang cepat masuk mati gitu. Yes, benar banget. Dan ini ada lagi ya, The Canonical Five gitu ya. Meskipun sebenarnya terjadi sekitar 11 wanita yang terbunuh ketika Jack the Ripper sedang berkeliaran, ada 5 korban yang paling mencolok daripada yang lain ya. Kelima korban tersebut disebut Canonical Five. Apa ya artinya ya? The Ya, Canonical itu pokoknya ya? 5 yang inilah apa sih canon Founder. intinya gitu lah pokoknya. Anji founder, anji CEO. Goblok. Tuh, dan mungkin dari korban pertama nih, Fat, boleh nih baca ini dari Mary Ann Nichols, 31 Agustus 1888. Ya. Oke, ini dari yang pertama kali ini korban sih dari Jack the Ripper nih. Namanya Mary Ann Nichols. Tubuh Mary Ann Polly Nichols ditemukan pagi hari pada tanggal 31 Agustus 1888 sekitar jam 3.40 oleh 2 tukang kayu yang sedang berjalan ke tempat mereka bekerja. Oke. Tubuhnya ditemukan di depan pintu kandang kuda di daerah Bucks Row, Whitechapel. Dua pria tersebut, Charles Cross dan Robert Paul, melihat Polly tergeletak di trotoar dengan roknya yang sudah ketarik sampai pinggang. Ketika diperkosa dulu gak sih? Enggak ya, gak tahu ya. Enggak tahu kayaknya sih. Kayaknya sih enggak deh. Soalnya kan pasti kan diperiksa kan kayak vaginanya gitu. Otopsinya gitu. Oh, iya, Otopsi, iya. Oke, tapi oke, nggak ada Buktinya pemerkosaan. ya. Awalnya mereka masih ragu dan mengira Polly hanya mabuk atau pingsan. Tapi setelah mereka mengecek denyut nadi Polly, mereka langsung mencari polisi di daerah tersebut. Setelah beberapa menit, polisi John Neal datang ke TKP dan menyinari senternya untuk melihat lebih detail. Terlihat mata Polly yang sudah kosong terbuka, lehernya juga sudah terluka parah di dua sisi nyaris terpenggal. Gila ya. Berarti udah terkotang-katung ya palanya ya. Iya anjir, Iyalah. kuat banget ya. Begitu juga dengan perut bagian bawahnya ada luka robek. Pelaku juga melakukan beberapa irisan di bagian perut menggunakan pisau yang sama. Oke. Dokter yang datang ke TKP menyatakan bahwa korban dibunuh sekitar kurang dari 30 menit sejak ia ditemukan oleh kedua tukang kayu tadi. Gila ya, berarti bentar banget sih, habis 30 menit gak lama ketemu ya. Iya anjir, nggak hoki banget ya. Berarti 30 menit sebelum itu masih ada Jack the Ripper itu anjir harusnya. Iya Sial. Nah, tapi gue ada fakta menarik nanti nih tentang si Mary Ann Nichols Sikat ini. aja dah bro, langsung bro. Apa lu mau di terakhir? Ini tentang nanti pembunuhnya. Oh, oke, berarti nanti aja ya. Suspects-nya, Gitu. iya. Tapi gue mau nanya deh, kenapa namanya Jack the Ripper? Sebenarnya Jack the Ripper bukannya dari kayak media-media juga kan? Iya maksudnya kan Jack itu nama generic di sana gitu loh. Kayak di Amerika kan John sama Jane. Kalau di Inggris Jack sama Jill. Setahu gue dah. Oke. Nama generic misalnya kalau ditemuin mayat nih. Kalau di Amerika kan dikasih nama John Doe. Kalau nggak ada identitasnya. Oh iya. Kalau ini Jack. Kalau di sini cowok Jack, cewek Jill gitu. Indonesia, kalau Indonesia apa ya? Iya, apa aja? Agus. Anjing, enggak lah Agus. Budi. Iya. Iya, anjir. Apa ya? Lai. Bisa jadi. Oke lah, ini korban kedua yaitu Annie Chapman pada tahun 8 September 1888. Seorang saksi melaporkan bahwa ia melihat Annie berbicara dengan seorang pria di 29 Hanburst Street, Spitalfield gitu ya. Jadi nama tempat lah itu. Pada jam 5.30 atau jam setengah 6 pagi sebelum kematiannya. Albert Chados yang tinggal di 27 Hanburg Street melaporkan bahwa ia mendengar suara seorang wanita yang berteriak, "Jangan," katanya, di halaman belakang sebelah rumahnya, yang kemudian diikuti dengan suara yang seperti tubuh jatuh dari pagar halaman. Jadi kayak bunyi tubuh kenceng banget tuh. Gue gak ngerti diapain ya. Kemudian sekitar 20 menit berlalu, tubuh Annie yang sudah termutilasi ditemukan oleh tukang gerobak yang bernama John Davis di dekat pintu halaman belakang di Hanburg Street. Tenggorokannya tuh memiliki luka yang mirip dengan Mary Ann Nichols katanya. Bagian perutnya juga udah sobek dan terbuka, isinya pun sampai keluar katanya. Setelah diotopsi, dokter memberitahu bahwa pelaku mengambil rahim dan sedikit bagian vagina korban katanya. Gila, buat apa coba? Rahim loh. Iya, buat apa rahim? Tapi gue masih bingung sih kegunaannya apa ya. Maksudnya kalau ginjal mungkin bisa dijual kayak. Iya, ginjal mungkin bisa dijual. Tapi rahim buat apa ya? Rahim tuh bentuknya tulang kan? Bener gak sih? Gak tahu gue juga. Uterus bentuknya. Ya, gue kurang paham sih. Pokoknya intinya gue gak ngerti tujuannya dia apa. Tapi ini udah pasti psycho orangnya. Udah pasti 100% psycho. Karena ketika dia udah mutilasi orang, berani mutilasi orang tuh udah gangguan jiwanya. Enggak, cuma maksudnya spesifik tuh dia setiap korbannya tuh pasti ngambil itu gitu. Pasti kan ada dipakai buat sesuatu. Gue lupa deh, ini kalau nggak salah 5 korbannya, sorry ya, maaf banget kata gue ada kotor.
perempuan gak bener gak sih? Pelacur Iya, gitu. pelacur. Semua bener, pelacur kan? bener. Iya kan? Hmm. Gitu. Jadi punya background yang sama gitu. Apakah dia nggak suka sebenarnya sama pelacur atau gimana? Gue nggak paham sih. Yang gue tahu sih kan pelacur itu di tahun 1888 masih ilegal. Jadi mereka tuh beroperasi selalu subuh-subuh. Oh. Jadi di saat sepi banget mungkin emang inceran dia ya yang ada di situ pelacur di jam segitu mungkin. Oh, bukan spesifik karena emang pelacur ya, bukan dia punya Nggak dendam tahu juga gitu ya? sih. Mungkin ada, bisa jadi. Tapi yang gua tahu emang pelacur waktu zaman itu ilegal dan mereka beroperasi tuh pasti pas jalannya sepi banget lah pokoknya. Iya sih, benar-benar ya. Oke, mungkin Jack the Ripper kalau di era sekarang disebutnya begal ya. Kurang bagus ya, Jack the Begal. Oke, Rani Faris boleh baca ini. Korban ketiganya nih ya. Korban ketiga ada Elizabeth Stride yang Oke. ditemukan 30 September 1888. Jack the Ripper kembali memakan 2 korban kali ini pada tanggal 30 September 1888. Korban pertama adalah Elizabeth Stride. Tubuh Elizabeth ditemukan di Dutfield Yard, Berners Street sekitar jam 1 pagi. Oke. Pelaku memotong tenggorokan korban, memutus arteri bagian kiri, tetapi tidak ada sobekan atau sayatan di tempat lain. Karena tidak ada mutilasi di bagian perut, ada keraguan bahwa Stride dibunuh. Ada keraguan bahwa ini kayaknya yang bunuh bukan Jack the Ripper nih. Oke. Karena nggak ada sobekan di iya, perut sobekan ya. di perut kayak biasanya kayak 2 yang sebelumnya. Tapi para ahli setuju bahwa Stride dibunuh oleh orang yang sama karena bagaimana tenggorokannya dipotong. Oke. Mungkin potongannya mirip kali ya sama yang 2 sebelumnya. Dan juga ada yang berteori bahwa alasannya si Stride ini nggak dimutilasi karena adanya interupsi. Ada kemungkinan bahwa pelaku takut terdeteksi oleh orang yang lewat dan akhirnya memutuskan untuk kabur sebelum menyelesaikan ritualnya. Oke, jadi menarik sih sebenarnya ya. Tapi karena mungkin ketika 2 pembunuhnya itu udah beraksi ya, udah dengan Jack the Ripper itu ngebelah perut korban ya, mungkin bisa jadi nih bukan Jack the Ripper beneran, tapi orang-orang yang emang pengen ngebunuh aja dengan cara Nggak, ya cuma kan gimana ya maksudnya kenapa mereka bisa menyimpulkan itu orang yang sama? Caranya pasti harus tahu gitu cara ngebelek perut dengan benar. Nggak semua orang bisa kan? Tapi kan ini perutnya nggak ada nih si Elizabeth Stride. Iya, maksudnya yang 1, 2, 3 kan ada. Kalau yang Elizabeth ini disimpulkan itu Jack the Ripper karena tenggorokannya tuh potongnya. Mungkin nggak tahu gue caranya gimana dia motongnya. Ada suatu khas cara motong lehernya korbannya yang disimpulin kalau ini semua kerjanya Jack the Ripper. Iya sih, bisa sih, itu bisa jadi juga sih. Tapi ya ini korban yang ini sih menurut gue masih bisa bukan Jack the Ripper sih, karena emang tadi yang tadi gue bilang apa ya, bisa aja lu punya dendam sama orang terus lu ngebunuh digorok aja gitu loh karena lagi happeningnya Jack the Ripper. Tapi ini sih ada apa katanya? Yang tadi kan dibilang dia sempat terganggu ya. Jadi katanya tuh ini pembunuhannya tuh mayatnya kan ada di gang nih, Bim. Oke. Dan di sebelah tempat masuk kayak klub gitu. Oke. Jadi pada saat itu ada yang masuk ke dalam lorong. Nah, jadi terganggu kemungkinan gitu. Oh, jadi dia buru-buru ya. Iya, dia ngumpet ke dalam gang gitu. Oke. Itu tepat sebelum mayatnya ditemuin gitu. Ada kesaksian dia ada orang baru datang masuk ke klub gitu. Bisa ya, mungkin masuk akal juga sih. Ya, kalau gue percaya sih ini 5 tuh emang korbannya Jack semua ya. Ya kan dinamain Canonical 5 karena kan sebenarnya yang terjadi belasan ya, 12. Cuma yang dijadiin intinya tuh 5 ini, yang udah pasti ini Jack the Ripper tuh 5 ini. Makanya disebut Canonical 5 ya. Gue sih nggak mau melawan hasil penelitian beratus-ratus tahun. Pasti kan mereka lebih tahu dari gue gitu. Iya sih, gue percaya sih. Terjadinya di bulan September juga sih sebenarnya ya. Di bulan yang sama gitu. Mungkin boleh nih Vet bacain nih Vet nih, korbannya cukup nyambung nih sama si Elizabeth Stride nih. Iya, nih yang ke berapa nih masukin dia? 4. Keempat ya. Jadi yang keempat tuh ada namanya Catherine Eddowes. Jadi 40 menit setelah ditemukannya tubuh Stride di Dutfield Yard, tubuh Eddowes ditemukan di Maitre Square. Tenggorokan Eddowes sudah terputus dan perutnya robek terbuka dengan luka yang dalam dan bergerigi. Aduh. Ginjal bagian kirinya sudah diambil, begitu juga dengan rahimnya. Sebelum ditemukannya tubuh Eddowes, seorang saksi melihat Eddowes ditemani oleh seorang pria dengan tinggi sekitar 170 cm. Berumur sekitar 30 tahun, badannya sedang, berkulit putih dan memiliki kumis. Saksi juga berkata bahwa pria tersebut berpenampilan seperti seorang pelaut gitu. Oke, gila nih 170 itu sebenarnya pendek ya. Baru 1 anjir, tapi yang ngelihat ya saksinya. Tapi gua ada nih
yang tentang si Stride tadi, Riz. Kenapa Jadi tuh? sempat ada kesaksian nih dari orang namanya Israel Schwartz Kenapa gitu. tuh? Jadi kan tadi si Elizabeth Stride ini kan dibunuh kan di gang gitu kan. Heeh. Dan di gang itu sebenarnya ada pintunya, Bim. Oke. Jadi orang tuh bisa keluar masuk lewat situ buat masuk ke klub Oke. gitu. Jadi pada saat dia lewat jalannya itu, dia ngelihat ada orang cowok cewek, si cowok ini tuh lagi ngelemparin tubuh si ceweknya itu. Jack the Ripper nih berarti yang disebutnya ya. Iya, Lemparin maksudnya gua nggak tahu sih, dia cuma ngomong ngelempar mayatnya tubuhnya. gitu. Iya, Oh. tapi dia memilih untuk nggak ikut campur dan menyeberangin jalan gitu kan, ada dua sisi kan. Dia milih nyeberangin jalan gitu. Dan katanya dia tuh di sisi seberang jalannya tuh ada seorang cowok juga lagi ngerokok katanya. Dan pada saat dia lagi jalan, si suspek ini yang dikira Jack the Ripper nih teriak gitu kayak Lipski gitu. Apa tuh artinya? Setelah dia diteriak gitu, akhirnya dia kabur kan. Mungkin dia takut kan si Oke. Israel Schwartz ini kan. Heeh. Nah, sama juga sama si orang yang ngerokok itu, dia ikut jalan ngikutin si Schwartz ini. Oke, berarti ini ada 2 pembunuhnya nih kurang Nah, lebih nih. ini membawa kemungkinan kalau Jack the Ripper itu Bukan 1 orang. bukan 1 orang tapi 2 orang gitu. Oke. Tapi sempat dibantah juga sih ini sama yang terkait Lipski tadi, katanya tuh di Inggris pada tahun segitu tuh terjadi bukan pembunuhan ya, orang Yahudi yang mencuri dibunuh gitu, namanya itu Israel Lipski gitu. Oke. Jadi itu buat hinaan buat orang Yahudi karena mencuri gitu. Oke. Jadi manggilnya Lipski gitu. Oh, gokil nih. Iya bener juga sih ya. Mungkin juga kalau dia bukan 1 orang ya. Mm-mm. Bisa juga gitu. Maksudnya ada kemungkinan juga sebenarnya. Gitu. Iya nggak sih dengan pembunuhan yang begitu jadi ada satu yang jagain, satu mutilasinya jadi nyantai gitu. Iya benar ketahuan juga. gitu dong. Iya. Menarik sih sebenarnya ya fakta itu yang tadi lu kasih tuh. Mungkin gue bacain dulu deh. Ini adalah korban kelima yang cukup parah, paling parah menurut gue ya. Yang bernama Mary Jane Kelly, 9 November 1888. Nah, diduga sebagai korban terakhir Jack the Ripper. Kasus pembunuhan Mary Jane Kelly adalah pembunuhan yang paling sadis di kasus Whitechapel Murders. Mary Jane Kelly ditemukan dalam kondisi yang telah termutilasi dengan parah banget katanya ya. Ia ditemukan sedang terbaring di tempat tidurnya di kamar yang ia sewa. Asisten pemilik tanah Thomas Bowyer sedang disuruh untuk mengambil uang sewa ke kamar Mary Jane Kelly. Tapi setelah dia gedor kamarnya ya, ternyata dia ngelihat malah ngintip dari jendela si Mary itu ditemukan dengan kondisi yang sangat tragis katanya. Tubuh Kelly itu sudah termutilasi hingga hancur, wajahnya sampai sudah sulit untuk dikenali. Rongga perutnya udah kosong, payudaranya dipotong, isi perutnya ditaruh di bawah kepalanya dan di meja samping kasur. Gila ini parah sih, ini parah banget sih. Wajah Kelly seperti habis dipukuli hingga hancur dan jantungnya dipotong. Gila, jantungnya tersebut pun tidak ada di TKP. Tragedi pembunuhan Kelly adalah yang paling sadis dari kasus yang dilakukan sama Jack the Ripper ini. Setelah kematian Kelly, orang-orang percaya bahwa Jack the Ripper berhenti melakukan aktivitas kejinya. Jadi dia berhenti nih jadi pembunuh nih ya. Karena pembunuhan-pembunuhan yang terjadi setelah itu tidak memiliki pola seperti biasanya. Udah beda lah gitu ya. Banyak orang yang berspekulasi bahwa berhentinya Jack the Ripper dikarenakan oleh antara dia sakit atau dia meninggal, atau beberapa orang berteori kalau dia pergi keluar dari Inggris dan hidup di pengasingan gitu ya. Beberapa tersangka ditangkap, saksi-saksi diminta keterangan, tetapi hingga saat ini identitas Jack the Ripper belum pernah diketahui. Tuh kacau nih. Mary Jane Kelly itu kacau yang ini. Ini nih yang ada horornya ini. Ada suka nih gua. Naruh penasaran ya. Iya. Kenapa, Fet? Jadi Horornya apa nih? Jadi katanya tuh si Mary Jane Kelly itu kan ditemukan mayatnya tuh jam 10.45 kalau nggak salah. Tapi dari kesaksian beberapa orang nih, dua orang katanya tuh mereka sempat berkomunikasi sama si Jane Kelly ini jam 8 sama jam 10. Itu udah pasti apa? Setan. Iya, udah pasti arwah gentayangan tuh minta doppelganger ya. Minta diketemuin gak sih? Bisa jadi sih. Ini kasus ini juga sering terjadi di Indonesia tuh. Yang orang meninggal dan komunikasi dulu. Tapi itu 2 orang itu siapa? Yang diminta kesaksian sama polisi? Kemungkinan tetangga kali ya, tetangga. Kayaknya dia bohong dari ya gak sih? Dia udah mulai mencari-cari alasan nih. Enggak beneran. Biar ada horornya doang. Karena setahu gue ya, ini orang di otopsi matinya tuh sekitar jam 3 atau jam 4, Bim. Kan kelamaan tuh. Iya sih. Akhirnya minta diketemuin tuh sama arwahnya. Karena kan banyak, Bim, yang meninggal nih. Ada kan cerita-cerita yang kayak bawa motor kecelakaan terus auto pulang ke rumah kan makan dulu.
Aduh, Tapi langsung jalan gue gitu. merinding lagi tai. Tahu-tahu hilang di telepon meninggal nih di kecelakaan Iya gitu, iya bro. iya bisa jadi sih ya Mary Jane Kelly ya. Fix Tapi kenapa ke banget. tetangganya, Pak? Ya kan kayak aneh banget gitu. Ya intinya kacau sih karena pembunuhannya nggak wajar, sadis banget. Iya bro, diambil jantungnya. Jantung Fix, dia tuh palanya. kayaknya ada tujuannya deh ngambil organnya. Nggak tahu mau diapain, antara dijual lagi atau di eksperimen, anjir. Kayaknya eksperimen sih, tapi gila ngebunuhnya kacau sih menurut gue yang ini. Motifnya tuh ngebunuhnya tuh kayak lu bukan bukan sekedar mau ngambil doang, tapi kayak lu menyiksa nih orang gitu loh. Iya gak sih? Aneh nih yang ini si Mary Jane Kelly nih ya. Ya mungkin kita bacain dulu, dan ini ada surat kecil untuk Jack the Ripper aslinya. Ini surat dari Jack the Ripper ya. Jadi pada masa teror nih Jack the Ripper banyak surat yang diterima oleh media katanya dan polisi. Beberapa surat ditulis oleh Jack the Ripper itu sendiri, tapi banyak juga yang mencoba mengaku sebagai Jack the Ripper dan kayak ala-ala aja lah. Gitu ya. Dan ini suratnya ya, nama suratnya Dear Boss ya. Suratnya itu Dear Boss. Jadi surat Dear Boss ini berisi tentang Jack the Ripper yang meledek polisi yang telah mengklaim bahwa mereka sudah mendapatkan bukti yang krusial dalam penangkapan Jack the Ripper. Awalnya surat ini dianggap lelucon oleh dan iseng ya, yang berpura-pura menjadi Jack the Ripper. Tetapi setelah tanggal 30 September tahun 1888, ketika tragedi pembunuhan Edoes terjadi, orang-orang percaya bahwa ini adalah tulisan Jack the Ripper yang asli. Di surat tersebut ditulis bahwa Jack the Ripper akan memotong telinga korban berikutnya dan mengirimnya ke kantor polisi. Surat tersebut diterima oleh media pada tanggal 27 September, 3 hari sebelum tubuh Edoes ditemukan dan kehilangan salah satu telinganya. Bisa jadi Jack the Ripper sih menurut gue ya. Karena sama kan isinya. Cukup spesifik menurut gue yang ini nih. Surat ini menjadi salah satu surat yang paling terkenal dari Jack the Ripper karena untuk pertama kalinya si pembunuh menggunakan nama julukannya katanya. Boleh nih bacain boleh deh, From Hell. Yoi, ini surat From Hell adalah salah satu surat yang paling disturbing di antara ratusan surat yang masuk ke media atau kantor polisi. Surat tersebut datang dengan kotak kecil yang berisikan potongan ginjal manusia. Gila sih nih. Tulisannya sangat berantakan dan banyak typo. Berbeda dengan surat Dear Boss yang pertama. Surat ini diterima oleh George Lusk, kepala dari Komite Keamanan Whitechapel pada 16 Oktober 1888. Nah, surat tersebut berisi kayak gini nih. Nah, kalau di YouTube bisa gue kasih lihat nanti isi suratnya. Intinya sih dia nulis From Hell, Mr. Lusk. Nah, terus ada SOR. Nih gue gak tahu nih antara sorry atau emang dia sengaja nulis SOR. Terus dia bilang, langsung gue translate aja kali ya. Gue kirim setengah dari ginjal yang gue ambil dari salah satu wanita dan udah dia simpan gitulah di kulkas. Gile. Nah, ini gue kasih salah satu setengahnya. Yang setengahnya udah gue masak dan gue makan. Rasanya sangat enak katanya. Bisa jadi sih kalau dia katanya kanibal. Nggak tahu, ya mungkin dia pengen nyobain organ-organ manusia. Terus dia mungkin akan gue kirim lagi pisau yang berdarah itu kalau lu mau nunggu kayak gitu. Sign Jack the Ripper, terus catch me when you can, Mr. Lusk. Gile, keren ya. Merinding lagi gue, kampret. Tapi menurut gue dari yang Dear Boss sama ini, gue jadi lebih percaya yang ini sih, From Hell ya, karena beneran dikirimin ginjal kan. Dan juga penulisannya tuh kalau lihat di aslinya bener-bener berantakan gitu, terus typonya nggak jelas gitu dah, kayak bener-bener orang gila gitu ya nulis. Kalau yang Dear Boss tuh dia masih rapi gitu tutur katanya. Duh, merinding nih gue, kampret, sumpah merinding lagi gue. Nah, terus ada tambahannya nih, entah kebetulan atau bukan, ginjalnya Catherine Eddowes tuh kehilangan salah satu ginjalnya kan tadi yang kita bacain. Terus Dr. Thomas Openshaw nih yang memeriksa ginjal yang dikirim di kotak tadi tuh, di kotak kayak George Lusk, dia mengatakan bahwa ginjal tersebut tuh milik seorang wanita yang berumur sekitar 45 tahun dan ginjal tersebut mengalami penyakit Bright. Penyakit Bright itu jadi gagal ginjal yang disebabkan oleh orang itu minum alkohol terlalu banyak. Nah, ternyata si Catherine Eddowes itu ketika dibunuh Jack the Ripper usianya 46 tahun. Cocok. Terus juga dikenal sama orang-orang dia peminum berat. Oke, fix. Gila gak? Anjing. Fix banget nih. From Hell pasti dari Jack asli. Gila. Dimakan tapi dah. Cile. Dan yang di sini tuh kayak gilanya dapat ya. Kayak ginjalnya dimakan lah. Kayak semakin semakin apa?
semakin kayak menyimpulkan nih Jack beneran nih, kayak gila beneran Tipe-nya nih. juga tau. Iya. Kayak bikin apa ya? Kayak orang psycho kan Ya, kayak punya cepet-cepet punya gitu lah ya. cara tersendiri buat aneh gitu. Tapi menurut Creepy. gua ketika dia psycho malah ini semakin menyeramkan gitu loh. Mm-mm. Tahu gak sih? Mm-mm. Kayak bukan orang pinter bukan, tapi malah jadi orang yang ngeri gitu loh. Mhm. Tapi Tapi- hebatnya nggak ketahuan juga ya. Itu mungkin salah satu kepintarannya dia sih menurut gua. Dia bisa kayak tahu gitu loh gimana caranya dia nggak ke-track. Karena waktu zaman dulu kan teknologi nggak secanggih sekarang ya, nggak ada kayak fingerprint atau apa. Iya. Iya. Jadi salah satunya lu nemuin kriminal, orang itu harus blunder gitu, harus jatuhin salah satu barang lu di situ. Iya sih benar-benar. Nah, si Jack sejauh ini nggak blunder sama sekali dia Iya, sampai iya. dia pensiun. Gila loh. Iya sih, yes. Gua menarik sih nama pembunuhan Jack cukup pintar lah intinya ya. Mhm. Gitu. Dan yang jadi pertanyaan sebenarnya siapa ini Jack the Ripper? Iya. Suspeknya sih banyak sih. Kayaknya ratusan juga ada sih menurut gue. Iya. Ratusan nama yang dicurigai jadi Jack the Ripper ada. Cuma sampai sekarang ya itu. Meskipun ada gitu, yang paling dekat misalkan satu nama, tetap aja ada nggak 100% itu dia. Yes, benar banget. Ada kejanggalan. Mungkin kita bacain dulu kali ya. Nah, yang pertama itu adalah Montague John Druid. Jadi dia tuh dicurigain karena dia bunuh diri setelah pembunuhan si Jack the Ripper terakhir tuh di Whitechapel. Jadi setelah pembunuhan terakhir itu si John Druid ini bunuh diri. Druid itu berasal dari keluarga yang berkecukupan, yaitu pria terpelajar lulusan Oxford. Tetapi orang percaya bahwa Druid gila secara seksual. Jadi ia bekerja sebagai asisten kepala sekolah di Blackheath, London. Beberapa ahli percaya bahwa Druid adalah dalang di balik pembunuhan si Jack the Ripper ini. Pembunuhannya Jack the Ripper ya. Druid ini tinggal hanya beberapa mil dari Whitechapel dan beberapa saksi mengklaim bahwa mereka melihat Druid di daerah Whitechapel pada saat pembunuhan Jack the Ripper yang sedang berlangsung. Pada 9 November 1888, 7 minggu setelah pembunuhan Mary Jane Kelly, tubuh Druid ditemukan mengambang di sungai Thames. Investigator menyatakan bahwa Druid tenggelam karena bunuh diri. Setelah itu pembunuhan dengan pola yang mirip dengan Jack the Ripper pun ikut menghilang katanya. Oke. Jadi pas banget sama pembunuhannya Jack the Ripper stop. Druidnya ternyata juga ditemukan meninggal. Pas itu. Oke lah, ini mungkin boleh dibacain dulu nih Fat, pembunuhan yang diduga si Jack the Ripper ini nih. Oke nih, jadi yang kedua ada Karl Feigenbaum. Tersangka berikutnya adalah seorang pelaut asal Jerman yang berumur 54 tahun. Feigenbaum dikenal sebagai seorang psikopat yang mengaku telah memutilasi banyak wanita. Bahkan pengacaranya sendiri pun curiga bahwa kliennya tersebut adalah Jack the Ripper. Feigenbaum memiliki banyak nama samaran semasa hidupnya. Ia juga dikenal bekerja sebagai pedagang di kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan dekat Whitechapel. Rekor juga menyatakan bahwa Feigenbaum sedang bekerja di daerah Whitechapel ketika 5 pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper sedang terjadi. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau gue bilang ya si ini adalah contoh atau korban atau bukan korban ya apa ya, suspek yang paling gak masuk sih karena 54 tahun terlalu tua sih menurut gue. Kalau dilihat yang itu 30 tahun kan. Tapi gue juga mikirnya saksi juga bisa salah gak sih? Iya sih, Maksudnya kan saksi bisa salah juga. Orang juga ada yang kelihatannya lebih muda, ada yang kelihatannya lebih tua. Iya sih. Tapi kalau emang bener dia rada gimana ya, 54 tahun kayaknya masih bisa di fight back sih menurut gue. Oke lah, kita bacain dulu nih yang ketiga. Yang ketiga ada Aaron Kosminski. Ini kayaknya sih yang paling terkenal sih untuk dituduh-tuduh menjadi Jack the Ripper. Oke. Beberapa polisi yang memiliki reputasi tinggi percaya bahwa tukang cukur yang berasal dari Polandia ini adalah dalang di balik pembunuhan The Canonical Five. Kosminski banyak menghabiskan waktu di hidupnya di berbagai rumah sakit jiwa di London. Kosminski juga diduga sebagai seorang misoginis atau seseorang yang punya rasa benci kepada kaum wanita. Rasa bencinya itu juga tidak diketahui sebabnya apa. Jadi dia cuma punya rasa benci yang nggak jelas lah ya. mendalam lah pokoknya. Kayak sering kegap, suka berantem aja gitu sama cewek. Oke. Suka ngancem-ngancem juga katanya. Rekor juga mencatat bahwa Kosminski dimasukkan ke rumah sakit jiwa lagi pada tahun 1891 setelah ia mengancam seorang wanita menggunakan pisau. Nah, tadi tuh yang berakhir di pembunuhannya tahun berapa ya berarti? Setelah 1888 ya? Apa? Yang mana? Jack the Ripper berarti selang berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya.
lumayan lah ya, deket-deket berarti ya. Tapi secara fisik Kosminski tidak memiliki fitur yang sama seperti yang dilaporkan oleh beberapa saksi. Kosminski pada saat itu masih berumur 23 tahun, berbeda dengan deskripsi yang menyebutkan 30 bahwa ya. Jack the Ripper itu berumur sekitar 30 tahun. Oke. Bahasa Inggrisnya pun juga kurang baik karena dia orang Polandia. Dia juga seorang yang paranoid, tidak ingin makan makanan yang sudah disentuh oleh orang lain. Sehingga tubuhnya pun terlihat kurus, berbeda dengan deskripsi saksi yang menyatakan bahwa tubuhnya berukuran sedang. Oke. Nah, tapi baru-baru ini di tahun 2014 sebuah penelitian menyatakan bahwa DNA Kosminski terdeteksi di sial milik Catherine Eddowes yang diambil dari TKP. Oke. Iya. Yes. Berarti ini adalah 2014 orang yang gila. paling ini ya. Salah satu yang paling terkenal sih, dicurigai kalau dia Jack the Ripper. Tapi menurut lu gimana nih? Lu ada Gue masih ada satu lagi sih nih. Siapa, Fer? Balik Bro? lagi nih ke pembunuhan pertama si Charles Cross. Oke, sebutkan. Jadi banyak yang berteori nih kalau pembunuhnya itu adalah si Charles Cross ini. Jadi ketika dia menemukan, sebenarnya tuh yang nemuin mayatnya si pertama siapa sih? Charles Cross sama Yang pertama tuh kan si Mary Ann Nichols Iya, kan. iya. Nah, jadi yang pertama kali nemuin tuh sebenarnya tuh si Charles Cross. Kedua Oke. baru Robert Paul Yeah. namanya. Oke. Jadi banyak yang bilang kalau yang ngebunuh tuh sebenarnya si Charles Cross, tapi terinterupsi karena Robert Paul tuh datang. Oke. Jadi Jadi dia pura-pura nemuin. Jadi dia pura-pura nemuin kalau si Mary Ann Nichols ini dibunuh gitu loh, dan dia ketemu. Oke. Dan setelah kan dia berpencar tuh buat nyari polisi kan. Nah, setelah dia diinvestigasi gitu atau diinterogasi, dia tuh ngakunya tuh namanya tuh Charles Cross, tapi setelah ditelusuri tuh bukan. Namanya tuh Charles Ledesmere. Dia tuh Waduh. pakai nama palsu. Oke, menarik. Dan nih. nggak ada yang tahu kenapa dia pakai nama palsu gitu loh. Dan setelah kayak di dots gitu kan ada titik pembunuhan kan. Iya. Setelah dihubung-hubungin, itu tuh deket sama rumahnya gitu loh, Bim. Masih satu kawasan di situ. Tapi dia nggak pernah tahu backgroundnya itu apa sih Charles Cross ini. Backgroundnya tuh dia seorang butcher. Oke. Butcher pemotong daging. Wow, Ya kan? tahu nih titik-titiknya Ya ya. kan? Mantep banget kan. Nah, dan setelah dihubung-hubungin lagi tuh ada yang pembunuhan double event itu loh. Double event tuh yang si Charles siapa namanya? Si Elizabeth Stride sama Catherine Eddowes. Nah, iya kan dia dibunuh di area yang sama kan. Nah, itu tuh deket sama rumah ibunya. Jadi dia tuh udah hafal sama lingkungan situ pas masih kecil gitu loh. Hai, fix deh. Iya, dia bisa juga banyak yang bilang dia habis ngunjungin ibunya terus ya mulai Bunuh. melakukan aksinya ngebunuh. Oke. Satu lagi kenapa dia dicurigain tuh waktu dia kerja tuh sama deket-deketan sama waktu terbunuhnya orang-orang itu loh. Oke. Gitu loh. Iya kan? Iya, makanya banyak yang bilang, Bim, di pembunuhan pertama tuh korbannya nggak terlalu sadis banget karena terinterupsi itu sama si Robert Paul. Oke. Gila nih. Gue yang paling ini butchernya sih dia. Jadi kan kalau dia datang ke tempat kerja ada darah-darah dikit kan, maksudnya nggak apa-apa, orang taunya emang dia Memotong daging. memotong daging. Iya. Motong daging tuh butuh tenaga yang gede sih, Bim. Iya. Jadi benar, kalau benar. lu gorok leher tuh jadi kayak tenaganya harus kuat kan. Ya setuju gue. Setuju nih, gila nih kita diskusi ya, ini udah habis nih materinya Jack the Ripper nih. Mungkin ini yang nggak ada dari si Cross ini kan. Iya, tapi gue masih ini juga sih, Charles Cross. Soalnya yang gue dapet dia tukang kayu anjing, Pet. Beda. Itu Jadi freelance-nya takut kali. Freelance-nya kali. Terus juga kalau yang dari gue yang gue baca, dia kenal sama si temennya tuh, siapa satu lagi? Robert Paul. Iya. Lu Mau baca- jalan ke tempat kerja juga, jadi ketemu gitu. Oke, Vidian jadi terkesan suzon. Tapi Tapi menarik sih. Untuk lu gue cukup dari lu tadi apa ya? Memberikan fakta-faktanya, gue jadi cukup percaya kalau itu Charles Cross ya. Karena gokil juga, bener, dari rumah ibunya, tempat jam kerjanya dan lain sebagainya, itu cocok logi yang gila sih. Teori gila menurut gue. Iya gak sih? Ya intinya Jack the Ripper ini kasus yang unsolved ya menurut gue. Ya gak sih? Unsolved lah. Dan masih diteliti sampai sekarang sih. Masih diteliti gitu. Walaupun tadi korban-korbannya Faris pun gue yakin ini dari ratusan kepilihnya beberapa orang ini. Yoi. Gitu, bisa jadi yang gak kepilih malah Jack the Ripper gitu. Iya. Ya kan? Kita gak Itu tahu lagi. bahkan gak masuk list ya. Iya mungkin. Malah ini gak masuk list gitu. Malah ada yang bilang anggota kepolisiannya malah. Gokil. Jadi dia bisa kayak tahu gitu loh.
cara-cara biar nggak ninggalin jejak gimana, Bisa jadi. cara-cara bisa ngebunuh jadi. yang baik gimana Jadi gitu. tahu ya. Iya. Kayaknya sih menurut gue ini salah satu kasus yang gak akan selesai sih, Jack Nggak the akan Ripper sih, nggak susah. akan ketemu. Yes, Udah benar. terlalu lama kan juga. Ya udah jadi legenda aja. Mhm. Udah jadi legenda aja. Dan mungkin buat para pendengar ya, kalau udah tahu kalian punya fakta lagi menarik tentang pembunuhnya, bisa share juga di kolom komentar ya. Iya. Intinya ini kasus yang gokil banget. Dan mungkin itu pembahasan kita terkait Jack the Ripper dari Opini Tengah Malam gitu. Dan kalian bisa diskusi di kolom komentar seperti biasa. Rekomendasi konten apa yang menarik ya gitu. Dan karena kemungkinan besar kita minggu depan mungkin ngundang orang nih, jangan ada yang marah lah. Iya gak sih? Jangan ada yang marah lah untuk terkait undang-undang orang, karena akan menarik banget lah. Menurut gue akan menarik karena akan berbau horor seperti biasa, Fedrian. Mungkin akan ada seseorang yang kaget lagi ya. Mungkin ya. Mungkin ya. Fedrian udah, Faris udah, tinggal gue belum karena gue yang ngagetin. Kayak gitu lah Tag team intinya. Iris. Let's go bro. Di sosial medianya Opini Tengah Malam, follow juga TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. Jangan lupa subscribe. Segitu aja mungkin ya pembahasan dari Jack the Ripper. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.